untuk semua teman-teman tuli di Balikpapan atau di seluruh Indonesia, tetap semangat, jangan mudah menyerah, kecewa, jangan. Kita tetap harus semangat, maju terus, berkembang, semua bisa, semuanya setara. Terima kasih. Ya, jangan. Berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di Lintas Balikpapan Channel, membahas tentang hal-hal yang viral, inspiratif, edukatif dan informatif. Nah, kali ini kita kedatangan special guest ya. Tamu spesial ya. Ya, mungkin teman-teman yang di rumah sebagian besar juga mengetahui ya, kalau sering lihat apa ya, live Instagramnya Lintas atau Pemkot, di mana saat press release itu ada beliau yang di sebelah saya ini, dia menyampaikan turut membantu gugus tugas ya dalam menyampaikan informasi, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita ulas beliau ini? Mungkin yang belum kenal, kita kupas-kupas orang ini. Ya, kenalin diri dulu, Mas. Panggilannya siapa, Mas? Ya, namanya Fajar, panggilannya ada yang manggil Fai, ada yang manggil Fae, gitu. Cuman umumnya orang tanya namanya Fajar. Oh, Fajar. Ya. Nama lengkap gitu? Nama lengkap Fajar Asifianto. Fajar Asifianto. Dipanggilnya Fajar ya? Fajar atau Fae atau Fai. Nah, ya kan? Mungkin nih, teman-teman, awal Mas Fajar ini mulai dibicarakan masyarakat itu kan awal-awalnya waktu kita ketahui COVID sudah mulai merambah di Balikpapan. Gugus tugas Mas Fajar ini membantu gugus tugas dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman disabilitas, dalam hal ini tuli atau tunarungu nih, Mas, sebutan. Spesifikasinya ke teman-teman disabilitas tuli, teman-teman Tuli ya? Iya. Oh, nah, tuli itu agar mereka bisa tahu juga perkembangan update COVID setiap harinya itu seperti apa, karena mereka, mohon maaf, yang kekurangan seperti ini kan juga butuh juru bahasa isyarat seperti Mas Fajar dan teman-teman lainnya ya, Iya, banyak betul ya. sekali. Nah, nanti bagaimana kisah-kisahnya, mengapa beliau mau terjun di hal seperti ini, nanti kita ulas lebih lanjut. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang mau nongkrong nih, yang mau, apalagi jam pembatasan malam nih udah dihapus nih. Cabut ya. Iya. Boleh nongkrong sampai malam, Bro. Kalau kemarin jam 10 udah pulang, ini silakan. Tapi tetap protokol, jangan abai lah, karena virus ini bagaimanapun ceritanya, virus ini ada gitu loh. Nah, nongkrong itu ini tempat recommended, Mimin masih langganan di sini, di Mangala Coffee. Mangala Coffee itu ada di gedung parkir Kelandasan. Gedung parkir Kelandasan, dia letaknya persis di samping Bekapai, di deretan samping itu. Pokoknya ada dia paling pojok itu Mangala Coffee. Langsung mampir ke situ, enak di sini tempatnya buat diskusi, bawa temanmu, pacarmu, selingkuhanmu, TTM-mu, pokoknya bawa aja sekeluarga lah. Tapi tetap protokol ya. Nah, Mas, panggilan akrabnya apa nih biasanya, Mas? Fajar boleh, Fae boleh. Fae ya? Iya. Fae. Fae. Oh. Fae. Fae. Ya, Mas Fajar lah ya. Boleh, Nanti boleh. saya rumit Fae jadi bahaya. F-nya terganti T kan bahaya nih. Ya, jadi Mas Fajar, kalau boleh tahu, Mas, pertama sebutannya juru bahasa isyarat ya? Iya, juru bahasa isyarat. Itu pertama belajar di mana sih? Kalau belajarnya sebenarnya dulu pertamanya itu di waktu masih di Jakarta, itu belajarnya otodidak dari Otodidak? Iya, dari YouTube, dari ada aplikasi gitu kan, salah satu website pemerintah juga ada menyediakan gitu. Cuman itu bahasa isyaratnya sebutannya SIBI, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia gitu. Kemudian ketika pindah kerja ke Balikpapan, ketemulah sama teman-teman tuli di Balikpapan nih gitu loh, dan coba berkomunikasi, kok ternyata bahasa isyarat yang saya pelajari ini susah ya gitu loh ternyata. Lalu mereka lah yang mengedukasi saya, ngajarin saya bahasa isyaratnya gitu. Oh gitu. Nah, bahasa isyarat ini ada beda-beda kan, Mas? Maksudnya macam-macam gitu tuh atau gimana sih? Ada? Ya, kalau yang di Indonesia sendiri sih ada dua ya, ada yang di Sindo, itu yang memang bahasa isyaratnya dari teman-teman tuli langsung. Ada yang SIBI, Sistem Informasi Bahasa Isyarat, itu adalah bahasa isyarat yang dari kita yang orang-orang dengar
Jadi diisyaratkan. Jadi dia ada mengenal kayak kata imbuhan, akhiran, kemudian ada kayak kata keterangan tempat, dan itu lebih sulit sih kalau untuk kita pelajari sebenarnya gitu loh. Dan dipahami juga agak lebih sulit. Oh, gak lebih sulit. Contohnya gimana Mas? Perbedaannya kalau misalnya dalam penyampaian isyaratnya itu. Kalau misalnya di Bisindo itu, kalau CB dulu contohnya ya. Misalnya kalau di CB itu kita membangun rumah, kan isyaratnya ada awalan mem. Jadi ada isyarat huruf M, terus bangun, membuka mata, sama rumah. Nah sekarang nanya, bangun rumah ada hubungannya sama melek mata nggak? Bangun rumah hubungan. Membangun rumah. Jadi isyaratnya Oke, paham. Saya aja ya. Bangun kan? ya. Ya kan, apakah kita membangun rumah itu seperti membuka mata? Oh iya. Enggak, kan? Iya. Contoh lain di sini, pengangguran. Awalan peng, isyarat buah anggur sama akhiran an. Ada hubungannya nggak pengangguran orang yang nggak bekerja dengan buah anggur? Pengnya itu dari sini. Iya, awalan. Dari Isyarat ini peng. ada ya. Ada awalannya, pengangguran. Angguran. Iya, apakah nganggur ini ada hubungan dengan buah anggur nggak dia? Oh, Nah iya. itu dia. Jadi isyarat Bisindo itu lebih sulit dipelajari buat kitanya yang dengar belajarnya susah. Kasih ke teman-teman tuli pun nggak aplikatif. Karena mereka nggak ngerti apa hubungannya bangun rumah kok buka mata rumahnya jadi. Gitu. Kayak pakai jin kan? Gitu. Terus kalau nganggur, apakah nganggur ada hubungannya sama buah anggur itu? Kan nggak ada mas. Nah itulah disitulah hambatan-hambatan dari CB tadi. Makanya pas aku coba aplikasikan di sini tuh kok nggak nyambung komunikasinya gitu loh sama teman-teman tuli. Lalu mereka mengajarkan yang Bisindo tadi yang memang bahasa isyarat yang mereka bawa sebagai identitas teman-teman tuli itu. Itu dari situlah dari situ ya. Dan mulai belajar. Nah, kalau yang di Balikpapan dia lebih make di mana? Yang CB atau Bisindo? Lebih Bisindo. Bisindo ya. Iya. Itu lebih mudah. Lebih mudah dipahami. Oh, Kayak misalnya gini, kita kalau di kamus itu makan itu iya. diisyaratkan sebagai menjumputkan tangan kanan. Iya, gitu. Ya kan agak susah ya dijelaskan, tapi ketika kita nanya isyaratnya makan apa, tinggal arahkan tangan ke mulut, atau kalau kita menggunakan sendok ke mulut itu kan lebih mudah dipahami gitu. Jadi budayanya berbeda antara kita yang dengar sama yang itu. Kemudian juga kalau kayak di Bisindo, misalnya contoh makan pisang. Kalau kita bahasa Indonesia kan makan pisang. Makan pisang. Nah, tapi kalau di teman-teman tuli ini nggak mungkin dia makan dulu baru ada pisang. Kan harusnya pisangnya dulu baru dimakan kan. Iya. Nah, itu yang membedakan antara CB sama Bisindonya. Oh, itu tadi saya dengar ada kamusnya ya? Ada kalau yang CB. Oh, CB itu kayak kamus besar bahasa Indonesia iya, gitu. Betul. Tapi dia dalam bentuk apa? Isyarat dia kan? ada gambar dan ada keterangannya. Jadi gerakannya bagaimana gitu. Itu sampai hafal atau gimana? Saya nggak punya, kebetulan cuma sempat lihat aja, tapi itu memang itu dia tadi sulit dipelajari dan sulit dipahami, jadi kurang aplikatif. Ya benar. Dan itulah yang dipakai di SLB, makanya komunikasinya jadi agak gimana ya, susah gitu loh, sulit dipahami, karena ya itu dia tadi mereka konsepnya dari kita bahasanya kaum dengar dengan teman-teman tuli ini berbeda kan, dia tadi pengangguran, terus makan pisang kok kalau kita makan dulu baru ada pisangnya, ketika diisyaratkan kan jadi aneh. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau Mas Fajar sendiri belajar itu dari tahun? Kalau yang di Sindo itu sejak pindah ke Balikpapan mungkin sekitar 2015 ya. 2015 di Sindo ya. Kurang lebih. Berarti berapa Sekitar tahun tuh Mas? 6 Baru bisa tahun. fasih atau lancar begitu? Kalau lancarnya pun jujur sampai sekarang saya masih belajar. Bahkan saya lebih senang kalau pada saat rilis itu didampingin sama teman tuli, karena apa, kita bisa ada transfer ilmu, kayak misalnya penyebutan kota. Misalnya saya nggak ngerti kota ini isyaratnya apa, misalnya ada kasus positif KTP-nya dari Magelang gitu. Kalau kita nggak kan kita kan finger spelling Magelang. Nanti kalau kita tapi pada saat rilis didampingi teman tuli, nanti teman tuli lihat, oh isyarat kotanya tuh seperti ini Magelang. Jadi daripada kita capek-capek ngejak Magelang, kan ada isyarat kotanya Magelang. Iya, gitu. Magelang. Ini gelang ya. Karena seperti gelang kan, jadi lebih apa ya? Jadi ada transfer ilmunya juga gitu loh. Oh iya, menarik ini. Saya Jadi daripada kita finger spelling satu-satu kayak misalnya penajam, kemarin saya sempat lupa namanya
pada saat rilis itu kan Iya, penajam. cepat informasi. Saya lupa saya tulis penajam, kemudian teman-teman tuli ini kasih tahu, oh isyaratnya ini penajam. Mereka langsung Apa kasih itu? tahu. Isyaratnya seperti ini, mungkin ada pakaian adatnya kah atau ada laknat Oh, gitu. biasanya. Jadi setiap kota itu ada isyaratnya. Ada isyarat yang memudahkan ya. Betul, daripada finger spelling gitu. Oh, gue pikir pena jam. Oh, bukan, itu dia tadi kan beda. Ini dari Iya. teman-teman tulinya langsung. Menarik ya. Artinya sampai saat ini yang masih jadi kendala dalam penyampaian informasi itu seperti apa? Ya, jadi kalau untuk hambatan-hambatannya ya, kalau dulu karena kasusnya belum terlalu banyak, Iya. itu kan identitasnya masih detail. Masih Jadi, disebutkan. pasien umur berapa, KTP-nya dari Iya, mana, benar, itu kadang panjang. jujur kesulitan di nama-nama kota, atau bahkan kalau ada yang dari luar negeri, kemarin saya lupa isyaratnya Filipina, saya belum tahu, Iya. saya eja. Setelah selesai rilis, evaluasi, oh Filipina isyaratnya seperti ini, sudah dikasih tahu gitu. Nah, kalau sekarang kasus per hari ini kan lumayan banyak, ya sekarang sih alhamdulillah sudah turun lagi ya. Iya, Hari ini alhamdulillah. 16 aja gitu. Itu kesulitan di angka. Karena pasiennya angka ya? kan dengan kode BPN 34 sekian-sekian, 34 sekian-sekian. Jadi kita harus cepet nih mencernanya gitu. Karena harus beriringan antara yang disampaikan secara verbal sama yang diisyaratkan kan harus bareng, dia nggak boleh ketinggalan. Nah, tadi ini sebelum kita lanjut tadi menarik Mas, mungkin teman-teman atau masyarakat Kota Balikpapan juga rata-rata kan kita menyebutnya tunarungu ya. Tunarungu, Sebelum-sebelumnya mungkin dibilang itu bahasanya lebih halus lah segala macam. Nah, tapi saya dengar tadi saat ini disebutnya tuli gitu. Itu memang seperti itu kan Mas atau Jadi gimana? kalau penyebutan atau pemanggilan itu mereka lebih senang dan nyaman dipanggil dengan tuli. Oh, Kenapa? gitu. Karena tuli ini adalah identitasnya mereka, identitas mereka dari lahir, tapi mereka ini punya budaya sendiri, mereka juga punya bahasa sendiri, bahasa bahasa sendiri, isyarat tadi. iya. Tapi kalau tunarungu ini kan vonis dari dokter bahwa pendengaran mereka rusak gitu, tapi Terganggu. tidak ada budaya, solusi, atau bagaimana ketika mereka ini seorang tunarungu gitu kan, nggak ada solusi gitu loh. Nah makanya mereka pun lebih nyaman dipanggil dengan sebutan tuli itu tadi, karena ada identitas di situ, ada budayanya di situ, ada bahasanya di situ, bahasa isyarat tadi gitu loh. Dan kembali seperti kayak kita perkenalan kan, kayak Mas Yadi nih lebih seneng namanya siapa, tapi lebih seneng dipanggil Yadi. Saya Fajar, saya seneng dipanggilnya Fajar. Mereka pun sama, mereka punya nama dan mereka lebih senang dan nyaman Dipanggil itu dipanggil ya? dengan tuli, bukan seperti umpatan ya gitu. Iya benar. Nah, kalau Mas Fajar kan sudah bertahun-tahun tuh ya. Maksudnya ya udah lumayan lah ya kalau menggeluti juru bahasa isyarat ini. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman masyarakat Kota Balikpapan juga bertanya-tanya ini siapa pertama gitu kan yang di tengah dan begini-gini gitu ya. Nah, kenapa Mas mau menggeluti atau terjun di juru bahasa isyarat khususnya teman-teman tuli ini? Kenapa mau seperti itu? Kenapa mau? Karena menurut saya informasi itu adalah sesuatu yang sangat penting banget. Informasi itu buat modal kita dalam segala hal gitu. Dan semua orang itu harusnya berhak mendapatkan akses ke informasi apapun itu. Benar. Sekarang kita tempatkan diri kita misalnya di dalam situasi atau kondisi, let's say yang gampang di negara lain. Kita nggak ngerti orang itu ngomong pakai bahasa Jepang tuh ngomong apa sih? Kita kan nggak ngerti. Tapi ketika ada yang nerjemahkan, ada yang mentranslate kan, oh kita ngerti maksud dan tujuannya, paham, kita akan lebih merasa diakui, kita diterima gitu. Dan itu yang saya mau kasih juga buat sama teman-teman tuli. Dan prinsip ini kan sebenarnya kalau kita ngebantu orang ya kita juga secara tidak langsung kita membantu diri kita sendiri nantinya. Mungkin melalui mereka lah nanti aku mengalami kesulitan, mungkin nanti mereka justru yang bisa bantu aku. Kita kan nggak tahu siapa yang akan bantu kita. Jadi ya selama kita bisa bantu, kita bantu aja gitu loh. Dan untuk gitu. apa yang ngebantu itu kan bisa nggak selain hanya kita bantu berupa dana finansial. Kalau kita orang kurang mampu bukan berarti kita nggak bisa bantu, kita bisa sumbangkan waktu, tenaga, pikiran, banyak yang bisa kita kasih sebenarnya. Kalau jangan hanya terfokus di uang gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Memang kalau kita ketahui kan dulu ya, zaman dulu itu kan kalau di TV itu kan misalnya contoh aja nih baca berita, belum ada khususnya teman-teman tuli ini kan juga pingin tahu gitu loh informasi yang disampaikan di televisi itu seperti apa. Dan baru-baru ini ya sudah mulai diterapkan, ada biasanya kotak kecil di bawah. Nah itu artinya kan pemerintah atau saat ini mereka sudah memandang informasi itu penting untuk disampaikan ke teman-teman tuli. Betul sekali. Walaupun mereka mungkin
yang bisa dibilang mungkin minoritas, tapi mereka Benar. punya hak yang sama sebagai warga Betul. negara kan gitu loh. Nah, kalau kita mau lihat di negara-negara lain di luar pun bahkan mereka untuk berita sudah pasti ada penerjemahnya gitu. Bahkan film Indonesia pun, film yang luar pun mereka tetap diberikan teks gitu untuk akses ke teman-teman yang disabilitas tuli itu tadi gitu loh. Nah, harapannya juga ya di sini belum banyak tapi sudah ada beberapa film yang memberikan teks bahasa Indonesia supaya teman-teman tuli ini bisa mengakses ini apa sih percakapan dialognya Iya. apa, konfliknya apa, tujuannya apa, pesan yang mau disampaikan itu. Artinya Mas Fajar sendiri memang awalnya tergerak hatinya untuk ini teman-teman tuli juga butuh akses nih buat Iya. buat menerima informasi yang harusnya dia dapatkan gitu ya. Iya, saya memposisikan kalau misalnya kita ada di suatu keramaian, di kerumunan, tapi kita nggak tahu apa yang Nggak mereka tahu, omongin, iya, kan nggak betul, enak kan? betul, betul. Kita pengen merasa diterima lah sebagai Iya. manusia dengan kondisi yang bagaimanapun. Betul. Ya marilah kita jembatani mereka kan selagi bisa, kenapa enggak gitu. Ya, betul. Nah, sejauh ini Mas Fajar ketika sampai saat ini bahkan tadi juga sempat rilis di Pemkot ya, menyampaikan informasi ke teman-teman tuli. Apa respon dari mereka? Merasa sangat terbantu kah atau ada hal-hal yang kendala gitu atau gimana? Nah itu dia tadi, jadi mereka ini kan informasinya memang terbatas. Kalau dengan teks yang panjang itu mereka agak sulit mencerna karena mereka biasanya terbiasa visual. Nah dengan adanya juru bahasa isyarat ini pesannya lebih mudah diterima mereka, lebih mudah dicerna oleh mereka, dan juga ada kepuasan batin ketika kita lagi isyarat terus mereka ngeliat dan mereka ngangguk-ngangguk senyum. Itu kayak apa ya? Itu udah luar biasa banget, berarti memang pesan yang kita sampaikan sudah sampai. Nanti pas sudah selesai evaluasi lagi memang mereka paham, berarti ya pesannya, tujuannya ini nih dari si juru bahasa isyarat sudah tersampaikan gitu. Iya, Informasi yang kita terima sebanyak apa, yang mereka terima juga harus sebanyak itu gitu. Itu sih, jadi kepuasan batinnya ada di situ gitu ketika ngelihat mereka ngangguk. Mereka kayak memahami ya, Karena ini kita kah ngobrol gitu. kan, kadang kita gitu ya gitu kan. Iya, Tapi kan betul, kita sudah betul. gimana gitu kan. Sama mereka juga ketika aku ngeliat isyarat mereka ngangguk, oke, mereka paham. Oke, gitu kan. berarti Kita sudah ada ya kepuasan, alhamdulillah gitu. ini ya kontribusinya luar biasa gitu. Nah, sempat nemuin kendala nggak sih Mas waktu awal-awal belajar ini terus ngobrol sama teman-teman tuli nggak ngerti atau seperti apa? Itu kan apalagi Mas otodidak ya? Iya, jadi ya Berarti- sebenarnya nggak usah takut kalau mau belajar sama mereka karena mereka juga nggak menyerang kita, mereka nggak gigit kita, mereka nggak makan Iya, kita benar, gitu. Mereka itu bisa baca tulis kok. Jadi ketika bisa kita baca tulis. ada waktu pertama juga sama teman-teman yang lain kalau baru belajar, kalau kesulitan, kita bisa ngetik teks atau kita bisa tulis di kertas, kita bisa tunjukkan gitu. Jadi Oke. kalau hambatan ya sebenarnya ya wajar sih kalau memang di awal seperti itu, cuman hambatan itu nggak jadi alasan untuk misalnya jadi tidak berkomunikasi dengan mereka atau jadi menjauhkan mereka, karena mereka kalau kita tegur, mereka kita sapa, kalau kita kan mungkin yang dengar kita panggil Mas Yadi gitu kan, bisa Iya, nyaut, bisa nengok nyaut, gitu kan. benar. Kalau mereka karena tidak bisa dengar, tepuk aja bahunya atau di ini, mereka akan welcome dengan kita kok gitu. Tapi ini mohon maaf Mas, ketika kita di jalan nih, kita kan tidak tahu nih posisi orang tuli apa tidak. Ketika kita mau negur itu gimana? Itu dia tadi, kalau memang kita nggak tahu ya mau bagaimana caranya, tapi kalau kita sudah tahu dia tuli, misalnya kita bisa ngeliat kan ketika mereka berkomunikasi, kita lihat aja kalau tangannya bergerak dengan isyarat atau Oke, ini kan, ya. mungkin dia tuli gitu kan. Iya. Karena saya juga sering ketika ngobrol sama mereka di suatu acara, orang juga mikir, oh kirain masih tuli juga gitu. Iya. Oh enggak, aku bisa, mereka yang tuli, aku jelaskan ini tuli gitu. Artinya pada dasarnya kalau kita mau belajar bahasa isyarat tuh semua bisa ya, asal niat dan tekun ya. Sebenarnya bahasa yang pertama kita pelajari, yang kita kuasai adalah bahasa isyarat. Jauh sebelum kita bisa verbal. Iya, lahirnya kita Buktinya masih bahasa anak kecil isyarat. nangis, Heeh. dia begini. Kita tahu nggak? Minta anak kecil itu gendong. apa? Nah, minta gendong. Anak kecil ini bisa ngomong Iya, nggak? iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Tapi benar-benar. kita bisa paham gitu loh. Terus anak kecil misalnya dia gini, dia nggak Minum. bisa ngomong loh, tapi dia tahu cara menyampaikannya dan kita pun Iya, paham iya, kok iya. dia minta minum. Nah, itu yang Iya, harus iya, kita iya. tekankan bahwa sebenarnya bahasa isyarat itu adalah bahasa pertama yang kita kuasai. Cuman biasanya karena kita sudah terbiasa verbal, isyarat itu lupa. Oke. Tuh, kayak misalnya ya kalau kita zaman sekolah gitu kan, kalau yang suka anak-anak nakal yang suka nongkrong-nongkrong cabut, kita lihat dari jendela, kita kasih kode gini, mereka sudah tahu nih, ngajak ngerokok nih kan, gitu kan. Atau jam istirahat belum mulai, keluar, nah, ngajak minum, ngajak makan, itu kan isyarat. Kalau begini-gini
Anu nyimbau ketek. Jadi kayak gitu sebenarnya kita menggunakan bahasa isyarat di kehidupan sehari-hari, hanya saja kita nggak aware, kurang aware. Oke, gitu ya, iya, iya. Kayak misalnya kita pesen kopi dong berapa? Tanpa kita Satu, sebut, tanpa kita sebut ya. Kan, gitu. Oke, terus kalau kita melihat Mas sejauh ini teman-teman, mohon maaf disabilitas gitu, baik apapun itu, baik teman-teman tuli ataupun sebutannya bisu ya kalau yang satunya juga Bisu, atau tunawicara atau nah teman-teman bisu ataupun teman-teman yang lainnya biasanya kan mohon maaf banget kurang mendapatkan tempat gitu loh ketika mereka mungkin masuk usia produktif gitu ya. Mereka biasanya kurang mendapatkan tempat untuk bekerja ataupun masuk di bidang-bidang tertentu yang padahal dia punya skill, cuman karena ada kekurangan itu jadi sering dikesampingkan sama mungkin kebutuhan perusahaan dan sebagainya. Nah ini kan kalau menurut Mas Fajar seperti apa sih harusnya mungkin Mas Fajar ada sampaikan harapan ke depannya seperti apa agar teman-teman mungkin baik itu pemerintah mungkin kan nanti bisa memberikan tempat Gitu, dia biar dia lebih produktif karena kan seperti Mas Fajar tadi bilang mereka ini kan punya hak yang sama sebenarnya sebagai manusia pada fitrahnya gitu kan. Nah, gimana Mas Fajar? Ya, jadi sebenarnya nanti mohon dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah itu pemerintah sudah mengamanatkan di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 kalau saya nggak salah ingat. Jadi itu seharusnya kalau untuk perusahaan swasta minimal itu mempekerjakan 1% dari jumlah karyawannya itu difabel. Kalau yang pemerintah itu 2%. Jadi dari jumlah karyawannya minimal itu 2% mempekerjakan difabel gitu. Dan yang sudah yaitu dia tadi sih karena hambatan mereka biasanya menganggap teman-teman difabel ini tidak kompeten atau kurang kompeten gitu. Padahal kalau mau fair gitu, ada beberapa teman tuli yang sudah kerja. Aku pernah main ke kantornya atau pas lagi ada pendampingan, aku sempat tanya gitu loh. Mereka tuh kerjanya pun nggak kalah loh sama yang dengar gitu loh. Bahkan di struktur tertentu mereka bisa lebih teliti, mereka bisa lebih ulet gitu ya. Jadi itu dia tadi sebenarnya kalau memang mau sih harusnya ya lebih aware aja sih karena sudah ada di amanat undang-undang loh. Cuman ya pengaplikasiannya mungkin saat ini masih belum maksimal atau belum bagaimana. Jadi harusnya ya perusahaan bisa lah mungkin untuk yang kompetensinya kayak misalnya teman-teman tuli ada beberapa yang kerja sebagai admin gitu kan, mereka kan bisa. Terus beberapa temanku yang daksa juga ada yang kerja di perusahaan dan memang mereka bisa dipekerjakan gitu loh. Mereka juga di usia produktif, mereka memenuhi syarat gitu, kenapa tidak gitu ya? Kenapa enggak gitu? Masalahnya itu mungkin teman-teman dari pengusaha atau perusahaan juga buka mata lah lebar-lebar. Mereka ini juga butuh tempat untuk itu gitu loh. Jangan mendiskriminasi mereka mentang-mentang mereka ada kekurangan dianggap langsung tidak berkompeten gitu ya. Padahal jangan menjustifikasi. Padahal coba diuji dulu, dites dulu. Betul, dan mereka mau ya. Dan saya pernah jalan-jalan ke Bontang. Bukan jalan-jalan sih waktu itu kunjungan kerja sama perusahaan. Kita diajak ke binaannya mereka. Jadi kayak ada wadah gitu binaan. Jadi teman-teman, saya lupa namanya apa. Pokoknya di Bontang. Itu binaannya dari perusahaan migas di sana. Perusahaan pupuk di sana. Jadi teman-teman SLB dia itu diberikan tempat setelah lulus sekolah, dia masuk ke wadah itu, ditempa potensinya apa, misalnya dia suka desain, jadi minat bakatnya diarahkan dan akhirnya hampir semuanya setelah lulus itu mereka buka usaha dan bahkan ada yang jadi manajer sampai saat ini. Nah, dengan begitu mereka kan juga secara tidak langsung menciptakan pekerjaan. Nah, maksudku saya salut banget sama itu founder. Saya lupa namanya, pokoknya di Bontang. Jadi yang saya ingat kata-katanya dia itu seperti ini. Mereka ini ketika lulus biasanya sangat kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Oke lah kalau misalnya mereka yang masih mampu, keluarganya mampu, tapi kan tidak semuanya mampu. Nah, tidak semua orang yang disabilitas atau tuli itu mampu gitu kan. Nah, mereka ini butuh tempat. Jadi berangkat dari situ dan bekerja sama dengan perusahaan itu dibikinkanlah wadah untuk menempa bakat mereka dan bahkan ketika perusahaan yang ingin butuh tenaga yang dibutuhkan seperti admin, IT pun ada loh. IT itu ngambil di situ dan mungkin dari undang-undang tadi yang
peraturan tadi yang 1% karyawannya harus ada. Harus mempekerjakan teman-teman di Nah gitu. Kalau dari Mimin sendiri sih berharap gitu ya, pemerintah juga oke lah saat ini mungkin masih proses gitu ya, masih progress on progress. Cuman kalau bisa mereka juga dilibatkan dalam suatu pekerjaan, Diberikan proyek kesempatan. ataupun kesempatan ataupun apalah itu, yang pasti mereka juga punya hak sama seperti kita gitu loh. Terutama untuk masyarakat jangan pernah sekali-sekali membuli ataupun mendiskriminasi mereka karena bukan berarti mereka lebih baik daripada Anda loh. Ingat itu. Saya emosi. saya emosi nih. Ingat itu. Jadi nah, terakhir Mas Fajar apa dari sekian banyak bertemu dengan teman-teman tuli mungkin mendengarkan curhat mereka melalui ini ya bahasa isyarat Iya. ya kalau ngobrolnya Iya. atau tulisan Enggak, kita pakai kalau komunikasi kita pakai bahasa isyarat. pakai bahasa isyarat. Sempat mendengar nggak sih mungkin bisa dirangkum apa sih harapannya mereka terutama di Balikpapan ya apa sih harapannya mereka ke depannya dari mereka ataupun untuk kota Balikpapan sendiri? Ya kalau dari pengalaman yang curhatnya teman-teman ya gitu ya, mereka satu yang sudah lulus sekolah, mereka juga ada punya kemauan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Tentu otomatis ya dari SMA ya kuliah. Tetapi universitas di Balikpapan ini kayaknya masih belum ada yang inklusi. Oke, Gitu. Jadi inklusi. untuk mereka bener apa ya mengenyam bangku pendidikan, bener ya. mereka harus keluar, mereka harus ke Jawa, biasanya ke Malang, ke Jogja gitu. Nah di Balikpapan sendiri masih kurang untuk itu gitu. Jadi Iya bener bener. mereka juga mau mendapatkan pendidikan gitu, tapi di sini universitasnya ketika yang daftar tuli atau ini mereka sudah langsung Sudah ditolak, angkat tangan iya, gitu. iya, Nah, iya, padahal kan iya, benar. mereka juga mau belajar gitu. Kalau mereka jadi universitasnya mau mungkin menyediakan juru bahasa isyarat atau memfasilitasi lah mereka itu kan sebenarnya nggak sulit. Nggak gitu loh, sulit kalau sih, mau satu, iya. gitu. Kemudian untuk ya mencari lapangan pekerjaan, jangankan yang tuli kita yang dengar aja kesulitan kan gitu loh. Nah, Iya untuk betul. teman-teman tuli juga sama nih, mereka juga sangat sulit untuk mendapatkan baik itu informasinya pertama, kemudian kedua ketika ada kayak terakhir tuh kemarin yang salah satu franchise yang memang sudah terkenal mempekerjakan teman-teman tuli di Indonesia, ada Iya, di beberapa kota seperti Bali dan Makassar. Ketika buka di Balikpapan, antusiasme mereka itu langsung besar sekali karena tahu franchise tersebut mempekerjakan teman-teman tuli, tapi karena ini baru buka pertama, mereka belum siap kan gitu. Jadi otomatis teman-teman tuli harus menunda dulu harapannya mereka Iya, gitu benar. kan. Hal-hal seperti itu sih sama seperti kita yang mereka mau Iya. pendidikan juga, mereka mau kerja juga, mereka juga mau diakui keberadaan dan mereka mau Iya. dianggap setara. Mereka mau Makanya dianggap mendapatkan lebih. hak yang sama ya. Betul, mereka tidak ingin diperlakukan lebih, mereka hanya diminta diperlakukan setara. Setara betul betul. Jangan ada perbedaan. Nah, coba gini Mas terakhir sampaikan ke teman-teman tuli yang mungkin nonton channel Lintas Balikpapan atau di Instagramnya, sampaikan mungkin pesan-pesan atau harapan kepada teman-teman tuli melalui bahasa isyarat nih Mas. Nah, Oke, Ya. untuk semua teman-teman tuli di Balikpapan atau di seluruh Indonesia tetap semangat, jangan mudah menyerah, kecewa, jangan. Kita tetap harus semangat, maju terus, berkembang, semua bisa, semuanya setara. Terima kasih. ya. Jangan berarti no. Nah, jangan ngelem. Oh gini. Oh ngelem gini. Iya, dia kayak orang sabu ya kadang kan. Aku kira gini. Harus yang kegiatan yang positif. Kegiatan tuh begini Kegiatan. positif. Oke. Makasih banyak Mas Sama-sama, Fajar. Mas Edi. Luar Terima biasa. kasih. Ini saya dapat ilmu baru, pencerahan baru. Saya kalau ngobrol sama narasumber tuh biasanya saya ngambil nilai positifnya dan di sini alhamdulillah Mas Fajar berikan saya apa ya? Saya merefresh lagi bahwa benar kata Mas Fajar bahwa mereka ini juga berhak mendapatkan hak yang sama. Jangan ada perbedaan di antara kita. Oke, lagu ya. Jangan ada perbedaan di antara kita. Jadi buat teman-teman semua karena waktu sudah menunjukkan mau menjelang maghrib ini ya. Jadi berapa menit lagi ya? Jadi next kita akan ngobrol sama Mas Fajar di lain waktu dengan tema yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Mungkin nanti ada
ada masukan-masukan tema dari teman-teman, monggo nanti Mas Fajar kita undang lagi Mas ya kalau ada waktu Boleh, Mas ya. selama nggak bentrok insya Allah. Atau mungkin ke depan juga bisa teman-teman tulinya boleh tulinya loh, ya. kalau mau diwawancara. Iya tapi sama Mas Fajar. Iya, Saya nggak ngerti Mas. Nanti saya bingung. Saya taunya. Ya nanti boleh Mas kalau diajak boleh. Teman-teman tulis senang kok. Biar kita bisa dengar langsung gitu ya. Siap. Nah oke. Ya untuk itu aja nanti kita next kita bahas lagi selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda dengan narasumber-narasumber juga yang menginspirasi, motivasi dan edukasi buat teman-teman semua. Tetap pantau terus Lintas Balikpapan. Buat teman-teman semua bagi yang mau nongkrong mumpung pembatasan jam malam sudah dicabut, bisa langsung ke Mangala Coffee di samping Bekapai di gedung parkir Kelandasan. Nah, di situ tempatnya nongkrong asik pokoknya. Bawa aja udah pacarmu, selingkuhanmu, bawa jadi satu biar kelahi gitu ya. Selingkuhanmu atau teman-temanmu nongkrong asik di sini, diskusi asik kok dan ada minumannya banyak banget. Ada ya terutama kopi ya, jenis-jenis kopi ada 13 jenis kopi. Silakan datang ke sini di Mangala Coffee ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu dan tetap protokol kesehatan. Pantau terus IG Lintas Balikpapan, YouTube-nya, Facebook-nya dan dapatkan informasi update seputar Kota Balikpapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.